Akhirnya gue bisa numpukin tiga barang ini, jajarin tiga handphone ini secara bersamaan karena gue belum bahas secara detail ya user experience di tahun 2025 antara yang ini atau yang ini. Ya biar kalian nggak salah beli, coba tonton video ini sampai kandas cuy, sampai selesai. Oke, buat lo yang dananya budgetnya pas-pasan, pasti optionalnya pilih iPhone 7. Yang ada sedikit duitnya bisa lah iPhone 8. Yang duitnya agak lebih sedikit bisa lah iPhone SE. Gen 2 yang duitnya banyak banget, ambil yang versi resminya biar aman, tentram, lancar jaya, dan harga jualnya tinggi sekali. Lalu mana nih yang paling worth it di antara ketiga ini? Mengingat ukurannya sama, dimensinya sama. Bentar, sorry gua ambil dulu. Kalau kalian punya handphone ini bisa satu case ya. Satu case kalian semua ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini menandakan bahwa dimensinya tuh sama semua ya. Kalau ngomongin dimensi, semuanya sama boy. Nggak ada beda sama sekali. Ya paling beda-beda feel di beratnya aja, itu pun nggak berasa banget sih kalau untuk pemakaian. Oke, kita mulai dari yang iPhone 7 dulu. Buat lo yang budgetnya pas-pasan sekali, sangat pas, ngepresnya. Saran gua, kalau lo beli iPhone 7, lo harus sadar diri untuk pemakaiannya. Kalau lo kayak cuman eh, buat chat pribadi atau buat kontak pribadi ya, buat HP pribadi banget lah, yang intim parah lah. Lu nggak terlalu sosmed parah, lu apalagi kagak ngegame ya kan. Lo sekali-sekali ngebrowser juga paling kayak buka sesuatu yang berhubungan dengan kerjaan atau baca-baca berita, artikel di browser. Nah, iPhone 7 ini masih cocok, masih cincai. Dan sekedar informasi aja, performanya jauh lebih kencang dibandingkan Android pada umumnya. Lanjut kita move ke iPhone 8. Di iPhone 8 ini budgetnya ini agak sedikit lebih mahal, beberapa ratus ribu dibandingkan iPhone 7. So, beberapa ratus ribu lebih mahal apa sih bang kelebihannya dibandingkan iPhone 7? Nah gini, kalau tadi lu cuman buat pemakaian ringan parah ya, ini agak heavy parah ya, agak heavy parah. Anjir, bahasa apa sih gue? Kayak lu udah mulai aktif nih, lu suka yang namanya buka handphone, gabut sikit buka handphone, nah lu pilih ini. Dan kelebihannya ini yang pertama, dan lu udah pasti tahu lah, performa. Chipset antara iPhone 7 dan iPhone 8 berbeda sekali dan berasa sekali perbedaannya boy, iya kan. Jadi kalau untuk dipakai daily, biasanya iPhone 7 ini agak-agak panas sikit-sikit, nah ini lebih adem sekali. Contoh kalau lu buka buka apa ya, buka Twitter yang udah X sekarang misalnya di iPhone X. Lalu mungkin scrolling beberapa menit masih oke pakai handphone ini. Cuman kalau udah terlalu lama dan data handphone lu di foto lu udah banyak juga, nah kadang tuh agak berat ngejalanin aplikasinya di iPhone 7. Ini agak lanjai. Jadi HP ini sedikit bisa diajak kerja lebih berat lah ketimbang handphone ini. Itu udah rahasia umum dan lu udah pada tahu semua. Lalu perbedaan yang paling signifikan kamera. Dan kamera gue udah tahu semua lah. Kalian udah pada tahu semua, ini tahun 2025 boy. Masa ada yang belum tahu iPhone 7 dan iPhone 8? Tapi parahnya masih ada yang nanya aja. Makanya konten-konten gue kayak gini tuh perlu nggak gitu. Karena bagi sebagian orang for some reason ya, anybody in out there ya, dia tuh ada yang belum tahu per detail-detailan ya, padahal nih HP udah tuir parah ya kan. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah kalau lu pakai iPhone 7 dibandingkan iPhone 8. iPhone 8 ini udah support fast charging. Kalau lu pakai iPhone 7, lu punya HP Android sebagai HP utama, misalnya lu punya adaptor 20 watt atau 33 watt yang ciri khas Xiaomi, misalnya 33 watt misalnya lu punya adaptornya, lu colokin ke iPhone 7 ini tinggal modal ganti kabel aja, itu tidak support fast chargingnya, ngecasnya lumayan lambat. Nah sedangkan kalau lu switch ke iPhone 8, ngecasnya udah kenceng, dia udah support fast charging standar dari 18 watt, oke? Dan ini udah support wireless charging juga, belakangnya kaca cuy, ini belakangnya kaca. Dan kekurangannya ya bisa retak kalau jatuh dan bisa pecah. Nah, kalau yang ini, nah ini there's another level. Harga iPhone SE ini bisa 3 kali lipat dari harga iPhone 7 ini untuk harga iPhone SE resmi. Lalu bedanya apa bang? Jadi gini, banyak orang tergiur pakai iPhone SE itu, pengen beli iPhone SE itu karena performa chipsetnya bahkan lebih jos daripada ini performa chipsetnya. Ini masih pakai home button padahal. Lu jangan sampai
apa ya, jangan sampai kemakan bacotan-bacotan reviewer contohnya kayak gua gitu. Yang kadang menghasut gitu. Intinya kalau lu pakai iPhone SE 2020, lu tuh harus tahu, boy. Lu tuh harus tahu bahwa baterainya ini lumayan kecil, bukan lumayan kecil banget gitu. Jadi kalau untuk pemakaian harian nggak ada kata lumayan. Udah mulai habis suara gue. Sangat-sangat memakan daya sekali. So, jadi saran gue, perbedaan yang paling mencolok apa? Kok ini yang lu jelasin baru mahal aja? Nah, buat iPhone SE 2020, gue lebih menyarankan lu yang emang butuh performa, tapi nggak terlalu sering pakai HP. Nah, itu masih cocok. Ini cocok banget sih sebenarnya dijadiin HP kedua ya. Misalnya HP utama lu tuh kenceng banget, skor Antutunya di atas 1,5 juta benchmarknya. Dan lu pengen HP kedua nih ya, buat private, buat privasi atau buat kerjaan gitu. Tapi HP yang kedua ini pengennya kecil, baterai boros nggak apa-apa. Nah ini cocok nih, ini cocok banget, kenceng banget tapi boros banget, boy. Nah, jadi yang paling worth it di antara ketiga handphone ini apa? Balik lagi sesuai dananya. Gua perjelas lagi, kalau untuk pemakaian harian super ringan, ya iPhone 7 masih sah-sah aja. Tapi lu harus sadar diri dengan performanya. Tapi sekedar gue notice, handphone ini jauh lebih kenceng dibandingkan Android yang seharga dengan iPhone ini. Masih oke kok. Tapi harus sadar diri kemampuan iPhone 7. Sedangkan iPhone 8 ini cocok buat lu yang udah ngikutin update kekinian. Udah support fast charging, ada wireless charging, dan kameranya juga lumayan kekinian hasilnya. Antara iPhone 7 dan iPhone 8, kalau lu foto, iPhone 7 itu kelihatan sekali iPhone versi lawas ketika lu jepret. Orang udah tahu, wah nih kayaknya dia foto pakai HP jadul. Nah, orang tuh tahu, notice gitu kalau lu foto pakai iPhone 7, tapi tidak dengan iPhone 8. Color gradingnya tuh dari hasil jepretannya itu udah agak-agak kekinian lah hasil jepretannya. Nah, sedangkan lu yang pakai iPhone SE ini, saran gua kalau lu yang makainya intens, sudah mendingan ambil handphone yang ada home button gini. Yang nggak ada home button maksud gue, yang udah poni-poni. Tapi jangan ambil iPhone X, minimal XR atau iPhone 11 aja udah, jangan iPhone X. Nah, banyak orang juga, nih sekedar cerita aja, orang ini cerita dari komentar-komentar gue di video TikTok gue, pada bilang, bang, gue nyesel pakai iPhone SE, mendingan XS ya. Gue dari XS Inter terus gue beli upgrade ke iPhone SE 2020 yang iBox, kok baterai boros banget bang ya. Ya kalau kita lihat dari harga berbeda ya, jauh lebih mahal SE yang iBox, tapi untuk pemakaian belum tentu lebih mahal itu, belum tentu chipset yang lebih bagus, lebih baru itu baik untuk pemakaian. Contoh kayak iPhone SE ini. Banyak orang yang pakai iPhone SE ini dijadiin HP utama, itu permasalahannya adalah baterai, dan baterai. Boros sekali. Oke, kesimpulan dari video ini adalah, kalau lu punya budget 1 jutaan dan lu pemakaian yang ringan-ringan aja, lu masih fine pakai ini. Kalau lu punya budget hampir 2 juta tapi masih di bawah 2 juta, dan lu untuk pemakaian HP utama tapi lu udah tahu speknya, udah sadar diri dengan kondisi baterainya, ya lu cocok pakai iPhone 8, sah-sah aja, fine-fine aja. Kalau lu punya budget 2 juta, 3 juta ke 4 juta tergantung di mana lu beli lah. iPhone SE resmi iBox ini lumayan goib harganya. Apakah itu worth it atau tidak? Jawaban dari gua adalah tidak worth it untuk dijadiin HP utama, karena dengan budget 3 juta, 2 juta itu dengan kondisi baterai sekecil ini menurut gua agak terlalu sakit hati sih gua ngeliat si Apple. Kok bisa gitu ngasih baterai kecil banget ya. Tapi ya itulah iPhone SE ya kan. Saran gua, lu punya uang 3 jutaan untuk beli iPhone SE itu, ya kalau lu mampu belinya, saran gua lebih dijadiin buat HP kedua aja. Udahlah, itulah bacotan gua mengenai 3 handphone ini. Gua serahkan ke kalian lagi ya, karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing.